Perang Rusia versus Ukraina makan korban, Jerman, Taiwan, Arab. Hurrah! Perang Rusia dan Ukraina tidak hanya menimbulkan masalah bagi kedua negara saja, tapi juga negara lain. Perang dikhawatirkan membawa dampak ke sektor energi dan pangan. Rusia adalah produsen migas besar, sementara Ukraina adalah lumbung pangan. Bukan hanya itu, tindakan agresif Rusia menyerang Ukraina juga membuat negara lain yang mengalami permasalahan klaim wilayah khawatir. Salah satunya Taiwan. Dalam rangkuman CNBC Indonesia, tidaknya ada 3 negara yang sudah jadi korban perang keduanya. Berikut penjelasannya. Jerman terancam resesi. Ini karena perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Resesi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi negatif 2 kuartal berturut-turut atau lebih dalam 1 tahun. Serangan Moskow telah membuat negara barat memberikan sanksi dan merembet ke pasokan gas Rusia di Jerman. Ketergantungan yang tinggi pada pasokan energi Rusia menimbulkan risiko yang cukup besar dari output ekonomi yang lebih rendah, bahkan resesi dengan tingkat inflasi yang jauh lebih tinggi, kata Dewan Ekonomi Jerman yang memberi nasihat kepada pemerintah di Berlin dalam sebuah laporan dikutip CNBC Internasional. Jerman harus segera melakukan segala kemungkinan untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap penangguhan pasokan energi Rusia, segera mengakhiri ketergantungannya pada sumber energi Rusia. Sementara itu, Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck juga telah mengeluarkan peringatan dini tentang kemungkinan kekurangan gas alam. Ini setelah Rusia menerapkan pembayaran dengan rubel dan mengancam akan memutus pasokan jika permintaannya tidak dipenuhi. Habeck pun meminta perusahaan dan konsumen untuk menggunakan gas dengan hemat. Menurutnya, penyimpanan gas Jerman saat ini terisi hingga 25% kapasitas. Saat ini tidak ada kekurangan pasokan, kata Habeck dalam keterangan pers Selasa dikutip CNN Internasional. Namun demikian, kita harus mengambil tindakan pencegahan lebih lanjut untuk bersiap menghadapi eskalasi apapun oleh Rusia. Taiwan juga menjadi korban perang Rusia-Ukraina. Investor asing ramai-ramai meninggalkan negara itu sejak serangan dilakukan Moskow ke Kiev. Eksodus ini bukan tanpa alasan. Muncul kekhawatiran yang sama di mana China dapat meningkatkan kekuatan militer untuk menyerang Taiwan. Dalam 3 minggu setelah invasi, investor asing melepas saham sekitar 480 miliar dolar Taiwan atau 16,9 miliar rupiah, kata Direktur Mega International Investment Service, sebuah perusahaan yang berbasis di Taipei, Alex Huang. Taiwan sudah menegaskan berpisah dari Cina sejak 1949, namun Cina tetap mengklaim wilayah itu provinsinya yang membelot. Munculnya Arab sebagai korban selanjutnya dipaparkan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengungkapkan bahwa perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina membawa dampak mematikan bagi negara-negara Arab. Pasalnya, kedua negara ini merupakan eksportir komoditas yang penting bagi wilayah ini. Dalam kunjungannya di Aljazair, Blinken mengatakan Ukraina saat ini merupakan sumber bahan pangan seperti gandum yang sangat penting bagi Timur Tengah. Sementara Rusia juga merupakan supplier penting minyak dan gas. Kampanye militer Rusia memiliki konsekuensi mematikan bagi warga di Timur Tengah. Ini berdampak langsung pada kehidupan mereka saat ini, terutama yang berkaitan dengan kenaikan harga pangan, terutama gandum. Merinding, Rusia habisi lebih dari 1.000 pasukan tentara bayaran Ukraina. Rusia telah berulang kali memperingatkan negara lain agar tidak mengizinkan warganya untuk ambil bagian dalam pertempuran di Ukraina. Rusia menekankan bahwa siapapun yang menembaki pasukan Rusia akan dianggap sebagai target yang sah. Dalam pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, rudal presisi tinggi digunakan untuk menyerang pangkalan Ukraina di Ovruch di wilayah Zhytomyr.
Rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menghantam pusat pelatihan untuk pasukan operasi rahasia militer Ukraina, tempat tentara bayaran asing bermarkas dekat pemukiman Ovruch di wilayah Zhytomyr. Kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mencatat bahwa lebih dari 100 pasukan Ukraina dan juga tentara bayaran tewas seperti dilansir dari Sputnik. Pada saat yang sama, ia mencatat bahwa militer Rusia telah menghancurkan sejumlah besar objek militer Ukraina dan tentara bayaran lainnya. Bengkel di pabrik perbaikan di Nizhyn yang digunakan untuk perbaikan kendaraan lapis baja Ukraina yang rusak dalam operasi tempur dihancurkan dengan rudal jelajah kaliber berbasis laut yang diluncurkan dari perairan Laut Hitam, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa rudal hipersonik Kinzhal diluncurkan dari wilayah udara di atas Crimea juga telah menghancurkan pangkalan besar Ukraina untuk menyimpan bahan bakar dan juga pelumas di wilayah Mykolaiv. Ini adalah serangan besar kedua kali oleh militer Rusia yang menargetkan tentara bayaran asing di Ukraina. Seminggu yang lalu hingga 180 tentara bayaran asing tewas dalam serangan presisi terhadap pusat pelatihan Ukraina yang terletak di kompleks militer Yavorovsky dan juga dekat pemukiman Strashiki. Sementara itu, pasukan Rusia serta milisi pro-Moskow terus merangsek maju di Donbas, memperketat pengepungan di sekitar kaum radikal Ukraina yang tersisa di Mariupol dan mengambil kendali atas banyak pemukiman. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, sejak awal operasi khusus di Ukraina, pasukan Rusia telah menghancurkan sekitar 1.500 tank lebih dan 1.200 kendaraan militer dan juga lebih dari 200 drone angkatan bersenjata Ukraina. Rusia meluncurkan operasi khusus di Ukraina pada 24 Februari 2022 untuk menghentikan kampanye selama 8 tahun yang dilakukan oleh Kiev di Donbas. Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan bahwa mulai menyelamatkan orang-orang Donbas dari genosida dan menambahkan bahwa tujuan Rusia adalah demilitarisasi dan juga denasifikasi dari Ukraina. Rusia sekap pengusaha terkaya Israel dan keluarganya, Ukraina sampai kalang kabut ingin membantu saudaranya. Namun inilah yang terjadi. Ukraina menuding pasukan Rusia menculik 3 warga Israel di kota Melitopol yang terletak di tenggara negara itu di tengah invasi yang masih membabi buta. Hari ini di Melitopol, penjajah Rusia telah menculik 3 warga Israel. Tatiana Kumok dan orang-orang tuanya, Vera dan juga Michael Kumok, ujar Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk dalam sebuah komentar di Facebook dikutip dari AFP. Seperti diketahui, Michael Kumok merupakan pemilik perusahaan penerbitan surat kabar, namun sejauh ini Ukraina tak memberikan rincian lebih lanjut. Sebelumnya, Tatiana Kumok membagi foto dan video terkait perang di Ukraina di berbagai media sosial. Ia menceritakan tentara Rusia menangkap sejumlah wartawan dan orang tuanya di Melitopol.